Ya, gimana Bang hasilnya Bang? Boleh diceritakan agenda kedatangannya ke Polres? Iya, jadi alhamdulillah hari ini pada tanggal 29 Desember 2025 kami selaku tim kuasa hukum dari Ibu Cita Rahayu tadi sudah melihat secara langsung ya rekaman CCTV atau adegan di mana seorang tersangka ini pertama-tama datang menyerang dan meludahi seorang bayi yang digendong oleh seorang ibunya yang korban. Ya, pertama dia dua kali melakukan buang ludah, yaitu meludahi si bayi duluan, lalu meludahi ibunya. Dan kami juga diperlihatkan tadi hasil daripada rekaman CCTV yang sudah resmi disita oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kami berterima kasih kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Diperlihatkan juga tadi ada rekaman CCTV Cafe Paul ya, di mana Cafe Paul itu adalah tempat kejadian perkaranya. Di situ diperlihatkan juga si pelaku melakukan peludahan dua kali terhadap seorang bayi dan seorang ibunya. Lalu juga di situ ada CCTV yang merekam kegiatan si pelaku merusak ya atau membuang barang-barang yang ada di stroller bayinya. Lalu juga si pelaku bersama kawannya membawa strollernya hingga saat ini tidak dikembalikan. Ya, saya tadi jujur, saya seorang laki-laki, seorang pengacara yang biasa melihat kasus-kasus, tapi ini salah satu kasus yang buat saya termasuk kasus keji ya, karena yang dilakukan oleh tersangka ini adalah seorang laki-laki dewasa kok bisa tega meludahi ya anak bayi yang sedang digendong oleh ibunya ya, di bawah 1 tahun di tempat umum, diludahi langsung si kecil dan ibunya. Ini saya betul-betul prihatin ya melihat peristiwa ini. Entah apa yang ada di pikiran si tersangka ini, dan saya juga sangat menyayangkan si tersangka ini sudah dipanggil 2 kali secara resmi dan patut oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan, dipanggil resmi sebagai tersangka 2 kali, namun 2 kali pun itu juga tidak hadir atau mangkir. Sehingga tadi kami sudah sampaikan langsung permohonan kami selaku tim kuasa hukum Ibu Cita Rahayu untuk pihak Polres Metro Jakarta Selatan segera mengajukan atau mengeluarkan daftar pencarian orang gitu loh, sehingga siapapun yang menemukan keberadaan dia bisa memberikan informasi, melaporkan kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan untuk segera ditangkap dan ditahan gitu. Keterkaitannya dengan Kak Cita? Kak Cita juga di sini selain menjadi saksi ya dari peristiwa tersebut, Kak Cita juga adalah pelapor di mana saya ulangi lagi, di mana TKP tempat kejadian perkara tersebut adalah di restoran Paul ya, di restoran Paul yang cukup terkenal, ada di bilangan Pondok Indah Mall 3 di Jakarta Selatan pada saat itu ya, dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nanti mungkin rekan kami, abang kita yang bisa menyampaikan apa yang terkait dengan laporan Ibu Cita pada saat itu. Silakan Bang. Oke, baik, terima kasih teman-teman media. Kami mengucapkan terima kasih untuk dukungannya. Yang perlu kami sampaikan bahwa kami mengapresiasi teman-teman penyidik di Polres Jakarta Selatan yang bekerja dengan cukup luar biasa sampai bisa mengungkap, dan sekarang status terlapor sudah naik ke tersangka. Dan kami berharap ada tindakan tegas, karena kita tahu bahwa anak dilindungi dan perlindungan hukum terhadap anak itu cukup luar biasa di Republik ini, apalagi diperlakukan terhadap anak di bawah usia 1 tahun. Ibunya juga sempat akan diludahi juga ya, sudah diludahi juga ya, maksud saya sempat mau dilempar juga pakai gelas. Suaminya juga mendapatkan perlakuan penganiayaan waktu itu juga di tempat yang sama, dan sampai saat ini pelaku belum ditahan. Karena itu kehadiran kami di sini dalam rangka mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman di Polres Jakarta Selatan agar pelaku bisa ditangkap dan ditahan. Begitu ya Bang ya. Kemudian yang kedua terkait dengan laporan Ibu Cita Rahayu sendiri, beliau sebagai konsumen yang datang ke Paul Pondok Indah Mall 3 untuk bersama dengan teman-temannya makan malam saat itu. Tapi beliau sendiri tidak mendapatkan perlindungan sebagai konsumen. Karena pada saat itu justru beliau yang sedang menikmati makan malam, yang membayar bil menggunakan uang pribadinya di meja yang dipesan oleh Ibu Cita Rahayu sendiri, justru mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Beliau diusir, disuruh keluar dari Pondok Indah Mall.
Padahal bukan beliaulah pihak yang melakukan keributan di situ. Dan ini kami sayangkan, karena itu kami juga berharap teman-teman dari Pondok Indah Mall, khususnya Resto Paul, bisa memberikan klarifikasi dan juga bisa memberikan perlindungan hukum terhadap klien kami. Ini harapan kami begitu. Sikap Bang. apa ketika itu yang kita dapatkan? Alami ya? Iya, dari investor. Ya, mungkin sedikit Bu Tita. Ya, saya waktu itu meminta kepada, karena adanya waiters di situ, saya bilang, Mbak, saya ini konsumen, saya yang duduk di sini, tolong, saya nggak kenal mereka, tolong usir. Tapi mereka bilang, iya Mbak, tapi di sini nggak boleh ribut-ribut. Saya bilang, saya nggak mau ribut, saya nggak tahu ini siapa, tolong gitu. Terus sebanyak, kalau nggak salah 3 kali, mereka kalau ada CCTV-nya boleh dibuka, nanti mungkin di persidangan bisa. Itu mereka sampai berkali-kali, tolong Mbak Cinta, tolong keluar. Saya bilang saya nggak mau, karena saya membayar, saya duduk di sini, teman-teman saya yang di sini yang konsumen, itu mereka dong diusir gitu. Tapi ya alhasil tidak ada pengusiran, terus daripada mereka tambah liar, pengerusuh ini tambah liar, jadi udah mau nggak mau saya tidak bayar dealnya, saya keluar. Dan Jadi- perlu kami tambahkan satu lagi bahwa saat proses itu terjadi dan ketika penyidik mulai melakukan upaya penyelidikan terhadap perkara yang kami laporkan ini, justru kami duga ada upaya untuk menghilangkan barang bukti. Sebab setelah penyidik mendapatkan rekaman yang diambil dari monitor komputer, justru kemudian kami dapatkan informasi bahwa dekodernya rusak. Nah, karena itu kami mendorong agar penyidik betul-betul bisa bekerja dengan luar biasa untuk mengungkap perkara ini. Ada apa sebenarnya? Apakah ada keterlibatan atau ada dugaan ingin bersama-sama, ada konspirasi jahat untuk menghilangkan barang bukti atau apa? Nah, ini tentu kami serahkan kepada penyidik, dan kami percaya bahwa kepolisian yang ada di Republik ini sungguh profesional dan akan terbuka, transparan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi intinya Pak Cita tidak nyaman ngerasa diusir oleh tim Presto itu ya? Iya. Yang pasti itu, tapi yang paling mendalam menurut Cita adalah Cita harus menjaga bayi yang tidak bersalah, kemudian ibunya dan bayinya yang diludahi, itu yang concern Cita saat ini. Karena saya sebagai perempuan yang kebetulan saya belum memiliki anak, tapi saya juga ada anak dari suami saya harus jaga. Kita semua di sini kalau punya empati, tolong boleh kita berpikir logis sedikit. Melihat anak kecil diludahi, apa yang reaksi kalian lakukan? Apa reaksi kalian? Apa kalian diam saja kalau itu terjadi sama anak kalian? Apa kalian harus membungkam? Gak mungkin. Makanya saya di sini, saya bukan apa-apa, saya menjaga anak itu. Saya sampai ke Komnas Anak, saya sampai kemana-mana. Itu anak dan perempuan diludahi di depan umum, dan itu dengan sengaja. Dan saya melihat itu ada kesengajaan, ini semua ada kesengajaan gitu. Jadi tolong gitu, kalau untuk kalian semua nih, para ibu ataupun bapak yang pasti punya anak, punya saudara diludahi di depan muka umum, anak kecil, bayi, gimana gitu. Makanya saya di sini tuh bukan untuk apa-apa, saya nggak mau ribut, tapi saya mau menjaga gitu anak bayi itu jangan sampai diginiin gitu. Kita membela mereka ketika itu. Pasti Iya. saya membela, tapi kejadian itu terlalu cepat. Kenal atau tidak sama mereka? Saya nggak kenal. Sama pelaku nggak? Sama pelaku nggak kenal, tapi untuk korban, keluarga korban saya kenal. Saya kenal gitu. Tapi kalaupun saya nggak kenal sekalipun saat itu, kalau ada di depan muka saya ada anak kecil diludahi, sudah pasti saya akan bela, sudah pasti. Jangankan saya, kalian pun mungkin kalau melihat itu semua, mungkin bisa jadi kalian membela. Anak mundur berarti Si yang mau bikin itu siapa sih kan? Sudah tahu Enggak. dapat cerita? Yang pasti kalau untuk itu Kita keluarga percayakan ke Polres ya. kita percayakan kepada kepolisian, terus juga kuasa hukum kami. Jadi yang pasti untuk secara teknis
kuasa hukum kami dan kepada kepolisian pasti sudah bisa menghadapi ini semua, dan saya terima kasih banyak kuasa hukum kami dan juga tim kami, teman-teman kami, keluarga yang pasti membantu secara profesional dan sangat berempati untuk mengawal kasus ini. Saya berterima kasih banyak. Jadi saya juga berterima kasih untuk teman-teman semua yang ada di sosial media saya, yang ada di TikTok, yang ada di Instagram saya, semua ikut mengawal, semua ikut membantu, mempunyai empati juga terhadap anak dan perempuan. Mudah-mudahan kita semua di samping ini, setelah ini tidak akan ada terjadi lagi seperti ini, karena anak tidak bersalah, anak tidak pernah punya dosa. Jadi jangan jadikan itu alasan apapun, mau alasannya apapun, mau masalahnya apapun, anak bukan alasan utama untuk diludahi ataupun diberikan kekerasan gitu. Jadi untuk selanjutnya semoga ini jadi inspirasi untuk kita semua. Kalau ada anak kecil atau perempuan, tolong dijaga, tolong bantu jaga.